Shalom saudara, dimanapun berada selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam santapan rohani. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur di pagi hari ini, di hari yang baru, dengan tidak kurang suatu apapun. Ada penyertaan dan pemeliharaanmu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu yang selalu akan menjadi berkat di sepanjang hari kami melangkah di dalam Engkau. Biarlah firman-Mu yang menuntun jalan hidup kami, berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dimanapun berada, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dengan judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tentu punya satu pengalaman pada waktu kita mendengarkan satu khotbah. Pada waktu kita mendengarkan khotbah, apakah kita mau mempersiapkan hati kita seperti tanah yang kosong yang siap diolah untuk menerima benih? Kalau ada kalimat-kalimat yang mengakibatkan kita seperti diterangi, ditelanjangi, lalu kita melihat ternyata ada begitu banyak dosa kita. Kalau kita mempunyai keadaan seperti ini, maka mungkin responnya ada dua macam. Respon yang pertama mungkin kita akan berkata, tidak apa-apa, toh masih banyak orang yang lebih berdosa. Atau mungkin respon yang kedua kita akan berkata, Tuhan, saya sekarang sudah disadarkan, inilah kewajiban saya untuk mengoreksi diri. Nah saudara, mana yang menjadi kebiasaan kita? Respon yang pertama atau yang kedua? Pada waktu mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu sendiri akan menjadi cahaya yang menerangi segala dosa kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tentu rindu melayani Tuhan dengan baik, yang mempunyai kesungguhan sebagai dasar, yang mempunyai kebaikan sebagai motivasi, yang mempunyai keindahan dalam penyampaian. Tetapi saudara kekasih, semua itu sia-sia kalau tanpa Yesus. Karena kesungguhan, kebaikan, keindahan hanya kita dapat di dalam Yesus. Kita lihat dalam pembacaan kita dalam Injil Yohanes ini, mengapa Yesus memilih pokok anggur? Padahal dalam Alkitab ada begitu banyak yang berbicara tentang pohon-pohon yang besar, yang kuat. Bahkan mungkin lebih cocok kalau Yesus berkata, akulah pohon aras yang besar. Atau Yesus berkata, akulah singa. Mengapa pilih domba yang lemah? Begitu juga pada waktu Yesus memilih satu jenis tumbuhan, yaitu anggur.
Kalau pohon beringin itu mungkin cocok. Pohon anggur rasanya ganjil. Anggur ini serumpun dengan tanaman merambat seperti labu, ketimun, dan lain-lain. Apa ada tukang mebel membuat satu perabot dari batang anggur? Sepertinya tidak ada. Kalau pohon jati, pohon mahoni, eboni, mungkin itu baru cocok. Bahkan untuk gantungan pakaian saja mungkin tidak bisa. Nah, saudara yang kekasih, kalau Yesus sendiri saja mengatakan bahwa dirinya sebagai pokok anggur dan kita hanya rantingnya saja. Jadi janganlah kita sombong, janganlah kita merasa diri lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Sebenarnya kita ini tidak ada gunanya apa-apa untuk kerajaan surga. Hanya karena Yesus yang adalah pokok anggur itu, kita diperkenankan untuk bertumbuh, dibersihkan, dan berbuah. Dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan namanya. Apabila kita sebagai ranting-ranting yang tidak berbuah, maka seperti yang firman Tuhan katakan, akan dikumpulkan lalu dibakar. Dan ingatlah saudara kekasih, kita hanya dapat berbuah apabila kita berada di dalam Dia. Terkadang kita berkata, "Di manakah Engkau, Tuhan?" Dan Tuhan seolah-olah tidak mendengar. Tapi sebenarnya kalau kita peka dengan suara Tuhan, mungkin Ia akan berkata dalam hati kita, "Aku sedang membersihkan daun-daun yang merintangi engkau berbuah." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersediakah kita mau dibentuk oleh Tuhan untuk kita dapat berbuah? Tuhan mendengar jawaban kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami untuk tetap mau bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami sadar bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari, terkadang kami hanya mau mengikuti keinginan daging kami yang membuat kami sulit untuk berbuah. Kasih-Mu yang sempurna kiranya mau mengampuni segala kesalahan kami, dan biarlah kami tetap menjadi ranting yang mau dibersihkan dan mau berbuah lebih banyak lagi. Di dalam Engkau yang adalah pokok anggur kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudara firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.